Halo sahabat semua, kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai soal dan pembahasan ujian sekolah atau ujian madrasah kelas 9 semester 2, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Silahkan disimak dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Nomor 1. Bila dilihat dari segi luas wilayahnya, negara terkecil di wilayah kawasan Asia Tenggara adalah A. Singapura, B. Brunei Darussalam, C. Timur Leste, D. Asia Tenggara. Jawabannya adalah A. Singapura. Nomor 2. Organisasi Kerjasama Regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, dikatakan sebagai organisasi yang paling kokoh dan solid bila dibandingkan dengan organisasi yang serupa seperti AFTA, AFEZ, dan lain-lain sebab A. Dari sisi geografis, negara-negara ASEAN letaknya strategis. B. Kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, pondasinya adalah Deklarasi Bangkok. C. ASEAN bukan kerjasama yang sifatnya membangun kekuatan militer. D. Negara-negara Asia Tenggara tidak ikut-ikutan membentuk organisasi sejenis bersama para sekutunya. Jawabannya adalah B. Kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, fondasinya adalah Deklarasi Bangkok. Nomor 3. Berikut ini dua negara di kawasan Asia Tenggara yang rawan terhadap gempa tektonik adalah A. Laos dan Kamboja, B. Vietnam dan Thailand, C. Indonesia dan Filipina, D. Brunei dan Singapura. Jawabannya adalah C. Indonesia dan Filipina. Nomor 4. Bukti sejarah yang menguatkan bahwa agama Buddha dengan mudah menyebar di Asia Tenggara, khususnya Kamboja, bisa dilihat dari peninggalan yang berupa A. Angkor Wat, B. Pagoda, C. Candi, D. Patung. Jawabannya adalah A. Angkor Wat. Nomor 5. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki sumber energi minyak bumi akan tetapi merangkak menjadi negara maju adalah A. Indonesia, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Muang Thai. Jawabannya adalah D. Muang Thai. Nomor 6. Yang membedakan antara perekonomian Filipina dengan Brunei Darussalam adalah A. Perekonomian Brunei berkembang karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, sementara Filipina berasal dari industri pariwisata. B. Ekonomi Brunei bertumpu pada hasil minyak bumi dan Filipina sektor pertanian. C. Keduanya bertumpu pada sektor industri dan jasa. D. Filipina dan Brunei adalah dua negara yang sangat kokoh perekonomiannya. Jawabannya adalah B. Ekonomi Brunei bertumpu pada hasil minyak bumi dan Filipina sektor pertanian. Nomor 7. Peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dikenal dengan nama A. Ekosistem, B. Eco-farming, C. Agrikultur, D. Redistribusi. Jawabannya adalah B. Eco-farming. Nomor 8. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat.
Jawabannya adalah A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Nomor 9. Letak astronomis Indonesia adalah? Jawabannya adalah C. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan fauna Indonesia bagian barat adalah A. Gajah, B. Harimau, C. Badak, D. Komodo. Jawabannya adalah D. Komodo. Nomor 11. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya disebut A. Transmigrasi, B. Urbanisasi, C. Komutasi, D. Mobilitas. Jawabannya adalah A. Transmigrasi. Nomor 12. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis A. Wallace, B. Weber, C. Peralihan, D. Garis khayal. Jawabannya adalah A. Wallace. Nomor 13. Hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan lindung yang berfungsi A. Melindungi tanah dari bahaya longsor, B. Melindungi tanah dari curah hujan, C. Melindungi jenis flora tertentu dari kepunahan, D. Melindungi kawasan pantai dari proses abrasi. Jawabannya adalah D. Melindungi kawasan pantai dari proses abrasi. Nomor 14. Upacara ngaben di Bali adalah contoh dari adat istiadat daerah A. Sumatera Barat, B. Jakarta, C. Bali, D. Papua. Jawabannya adalah C. Bali. Nomor 15. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditi antar tempat satu dengan yang tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Menurut konsep geografis, pentingnya ruang adalah A. Tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, B. Gambaran muka bumi baik sebagian atau keseluruhan yang dituangkan dalam bidang datar, C. Tempat di mana makhluk hidup yang tinggal di dalam permukaan air, D. Tempat makhluk hidup berkembang biak. Jawabannya adalah A. Tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nomor 16. Data wilayah penghasil minyak bumi Indonesia 1. Jatibarang Majalengka, Wonokromo, Delta, Cepu, dan Cilacap. 2. Pulau Tarakan, Balikpapan, dan Pulau Bunyu. 3. Pulau Seram dan Tenggara, Kelamono, Serang, dan Babo. 4. Pareula, Lok Sumawe, Sungai Pakning, Dumai, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Dari data di atas, daerah penghasil minyak bumi di Sumatera terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4.
Nomor 17. Bakso adalah makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok. Kemudian, lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Hal ini merupakan proses asosiatif: A. Kerjasama, B. Asimilasi, C. Akomodasi, D. Kompetisi. Jawabannya adalah B. Asimilasi. Nomor 18. OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih bisa disembunyikan. Hal ini adalah contoh proses disosiatif: A. Kontravensi, B. Pertentangan, C. Kompetisi, D. Asimilasi. Jawabannya adalah A. Kontravensi. Nomor 19. Bentang alam di Mesir terdiri dari daratan tinggi dan daratan rendah, semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, lembah Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Dari data di atas, bisa disimpulkan bahwa penduduk Mesir terkonsentrasi di A. Semenanjung Sinai, B. Gurun Libya, C. Gurun Arabia, D. Sepanjang lembah Sungai Nil. Jawabannya adalah C. Gurun Arabia. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Potensi ikan cakalang paling banyak ditemukan di A. Tepi Samudra Hindia sebelah barat Indonesia, B. Tepi Samudra Hindia sebelah selatan Indonesia, C. Tepi Samudra Pasifik sebelah timur Indonesia, D. Perairan Nusa Tenggara sebelah utara Indonesia. Jawabannya adalah C. Tepi Samudra Pasifik sebelah timur Indonesia. Nomor 21. Di dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan masyarakat di perbatasan, pemerintah meluncurkan program penyediaan layanan dan fasilitas televisi berlangganan. Pernyataan di atas merupakan contoh perubahan akibat interaksi antar ruang dalam bentuk A. Pergerakan orang, B. Pergerakan barang, C. Pergerakan teknologi, D. Pergerakan informasi. Jawabannya adalah D. Pergerakan informasi. Nomor 22. Teori yang menyatakan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia sebagai hasil peran aktif orang-orang Indonesia sendiri setelah belajar agama di India adalah A. Teori Waisya, B. Teori Ksatria, C. Teori Brahmana, D. Teori arus balik. Jawabannya adalah D. Teori arus balik. Nomor 23. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Jawa Timur sangat mendukung penuh perdagangan antar pulau yang gencar dilakukan Pemprov. Sekarang, Kadin akan fokus dan memastikan barang-barang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan harus diisi dengan produk dalam negeri, asal berbagai pulau, khususnya hasil produk dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berdasarkan ilustrasi di atas, fokus perhatian Kadin terhadap perdagangan antar pulau pada manfaat A. Peningkatan penyediaan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, B. Peningkatan produktivitas, C. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, D. Peningkatan pendapatan daerah. Jawabannya adalah B. Peningkatan produktivitas. Nomor 24. Di bawah ini yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia adalah A. Menjalin mitra dagang untuk memperjualbelikan rempah-rempah, B. Melaksanakan semboyan kekayaan
kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. C. Menolong keterpurukan dan keterbelakangan bangsa Timur termasuk Indonesia. D. Mencari dukungan politik karena jatuhnya Konstantinopel atas dinasti Utsmania Turki. Jawabannya adalah B. Melaksanakan semboyan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Nomor 25. Argentina, Brazil, Kolombia, Venezuela adalah beberapa negara di benua Amerika yang masuk dalam kawasan A. Amerika Utara, B. Amerika Selatan, B. Amerika Utara, C. Amerika Tengah, D. Kepulauan Karibia. Jawabannya adalah A. Amerika Selatan. Nomor berikutnya dan lebih lengkapnya silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar dan terima kasih.